untuk gaya kompresif sendiri merupakan gaya ataupun, yang di mana gayanya itu bergerak dari dua arah namun saling berhadapan, sehingga tekanannya itu bisa dari kanan kiri ataupun atas bawah. Sedangkan untuk, tactile sendiri itu merupakan gaya yang bersifat tarikan dan itu saling membelakangi. Untuk shear sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan, kompresif, namun, tekanannya itu tidak sejajar seperti itu, Bu. Mungkin dari Willy ada tambahan? Oke, terima kasih Sultan. Sultan Willy ada tambahan? Kurang lebih sama seperti Sultan, Bu. Oke, ya jadi ada 3 istilah yang akan kita pakai gitu ya. Ada kompresif di mana gayanya akan saling mendorong atau dia bekerja berhadapan gitu ya, sama seperti gambar nomor 1 ini. Kemudian ada tensile atau tarikan. Artinya di sebuah benda tersebut mengalami gaya yang berbanding terbalik antara satu sisi dengan sisi lainnya. Kalau gaya shear atau geser, gitu ya, itu ada gaya yang bekerja. Contohnya nih, ini kan gambarnya mungkin tidak sejalan. Itu misalnya kita punya bidang, ini bidang ya. Ketika kalian mendorong bidang ini ke sini atau telapak tangan kalian mendorong si bidang warna merah ini, maka akan ada gaya gesek atau shear yang berbanding terbalik kayak shear atau geser. Nah, istilah 3 ini akan kita pakai nih di penjelasan ke depan nanti. Jadi jangan bingung ketika itu kompresif, saya bilang tensil atau tarikan atau shear. Nah, kemudian stres sendiri terbagi menjadi 2. Stres normal atau normal stres yang kita bisa sebut ya sigma dengan simbol sigma n. Normal stres kalau lihat dari sini, ini bidang ya, bidang. Normal stres berarti gaya yang bekerja tegak lurus dari permukaan bidang. Kemudian ada shear stress atau kita bisa simbolkan dia tau. Tau ya. Tau merupakan tegangan atau gaya yang bekerja pada bidang secara sejajar. Nah, ini adalah normal stress dan shear stress. Tegangan yang tegak lurus dengan bidang dinamakan normal stress dan tegangan yang sejajar dengan bidang dinamakan shear stress. Kalian bayangin nih, misal kalian punya benda di atas meja gitu ya, kalian tarik ke sini dengan gaya F, maka dia punya sigma n, tegangan normal, dan di sini punya tau atau shear stress. Sorry, ini ke arah sana. Nah, kira-kira itu istilah-istilah yang akan kita pakai. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Jelas, Bu. Ya, sip.
Nah, gaya eksternal pada suatu benda dengan arah tertentu. Jadi nggak hanya gayanya akan selalu dari atas, melainkan nih misal kalian punya benda dengan gaya seperti ini, maka ini adalah tegangan normalnya dan ini adalah tegangan gesernya. Kira-kira gimana kalau misalnya tadi yang kita contohkan adalah tegangan lurus. Ini ada gaya gitu ya. Gaya. Ini tegangan normal. Ini taunya. Kalau bentuknya kayak gini, terus gayanya dari sini, maka sigma n-nya saya kasih opsi ya, sigma n-nya di sini, yang hijau, yang merah, atau yang ungu. Kira-kira ada yang bisa menebak atau tidak? Kalau gayanya warna kuning, maka tegangan normalnya warna hijau, merah, atau ungu? Hijau, Ibu. Hijau. Tadi siapa yang menebak hijau? Latif ya? Latif ya. Oke, ada yang lain yang menebak yang lain? Yang merah, Bu. Ungu, Bu. Yang merah. Merah. Sultan Fahri tadi ungu ya. Nah, kita coba cek bahwa kan ini kira-kira bidang kita tuh yang warna biru ini bidang. Ketika gayanya F di sini, maka kita harus tahu si proyeksi tegak lurus dari bidangnya itu atau 90 derajat dari bidangnya itu yang mana. Nah, kira-kira kan yang ini ya, kalau misalnya kita tarik lurus garis warna hitam ini sebagai bidang biru ini, maka tegak lurusnya adalah yang warna Merah, Bu. yang warna merah. Oke. Kemudian kira-kira tegangan gesernya di mana? Atau teman-teman bisa ngasihin nggak tegangan gesernya? Tegangan gesernya di mana? Apakah sejajar dengan bidang atau tegak lurus? Bidang. Sejajar dengan bidang. Maka kira-kira di sini ya, ini adalah tau tegangan geser. Nah, ini juga sama di gambar B. Ini mengilustrasikan gitu ya. Ini sigma n, ini normalnya. Terus ini tahu meskipun ini ada miring, tapi dia akan tetap tegak lurus dengan bidangnya. Tuh. Jadi jangan bingung ya ketika bidangnya itu dibolak-balik dengan sudut berapapun, sigma n atau normal stress itu akan tegak lurus dengan bidang tersebut. Sampai sini. Next ya. Nah, kita masuk ke definisi stres. Kira-kira teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nggak? Definisi stres. Stres itu apa sih? Secara matematis gitu ya.
Stres adalah tekanan. Nah, di sini stres sama dengan internal load per section property. Itu gimana, Bu? Saya coba ulas balik materi fisika dasar gitu ya. Ketika kalian punya tali yang digantung ini tali yang digantung dengan ada beban di bawahnya. Ini tali, kemudian ini massa. Punya ketika massa adalah M dikali G, gravitasi ya, massa dikali gravitasi. Ini beratnya. Nah, ini ketika W sama dengan M kali G lebih besar daripada tali, kekuatan tali, maka yang terjadi tali akan putus atau tidak? Kalau massanya lebih berat dibanding kekuatan talinya. Akan putus, Bu. Putus, Bu. Putus ya. Kalau case-nya ini maka putus. Maka tekanan atau tali di sini kan mengalami tekanan ya. Artinya secara fisis bahwa stres adalah kemampuan material mempertahankan posisinya. Maka di sini adalah stres sama dengan internal load atau gaya internal. Section property adalah luas penampang atau luasnya dia. Nah, itu adalah stres. Atau bisa kita tulis sigma sama dengan force per area atau F per A. Stres sendiri merupakan kemampuan material untuk mempertahankan posisinya. Nah, setelah itu adalah definisi stres secara umum. Gimana kalau normal stres, Bu? Gambar ini menjelaskan gitu ya dengan baik bagaimana normal stres itu bekerja. Ini ya, kita coba buat gambar baru. Misal sebuah bidang, ini bidang gitu ya. Kalau bidang 2 dimensi ya, kita coba bikin 2 dimensi bidang. Kalau 2 dimensi kan X dan Y gitu ya. Terus normal stres adalah normal internal axial force atau gaya internal ya. Dia tegak lurus dengan bidang, atau kita bisa sebut FINT dan F eksternalnya atau gaya aksi reaksi. Jadi ada yang gaya masuk dan normal stres keluar. Nah, ini adalah normal stres. Tekanan atau tegangan gitu ya yang bekerja tegak lurus pada bidang. Nah, maka karena gimana menghitung normal stres, maka FINT atau gaya yang bekerja masuk internal dibagi dengan luas areanya, luas bidang. Sigma
sigma normal. Bu, kenapa di sini kok ada average? Atau di sini juga average? Silakan Sultan Fahri. Oh, Bu, kepencet Bu tadi Bu. Ini ternyata. Oke. Ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa di sini average. Nah, ini adalah rumus matematis untuk mendapatkan normal stres. Average normal stress, nanti saya akan bahas lagi gitu ya. Kalian punya bidang, misal kalian menekan sesuatu dengan tangan kalian. Kalian bisa merasakan bahwa gak semua bagian tangan kalian itu tertekan. Ada ruang-ruang yang mungkin tekanannya itu kecil atau tidak terlalu besar. Nah, untuk itu, untuk memudahkan perhitungan, maka digunakan analisis atau nilai rata-rata dari satu bidang tersebut. Jadi jangan bingung kalau ada sigma average, hasilnya juga itu menggunakan rata-rata, atau kalian mencari satu titik sigma atau normal stress itu dengan rumus yang ini. Oke. Setelah normal stress, kita masuk ke shear stress. Shear stress kita coba gambar di sini ya, sebuah bidang. Ini kalian bayangkan aja kalian megang handphone, ya. Kalian pegang handphone kalian. Shear stress itu gaya tekanan yang bekerja sejajar dengan bidang ini. Nah, ini adalah misal kalian berikan external force-nya ke atas. Oh, ini ke atas dulu. External force atau gaya eksternalnya ke atas. Maka gaya internalnya berbanding terbalik. Eksternal. Ini bidangnya. Nah, shear stress atau geseran tersebut atau bidang handphone kalian dengan tangan kalian gitu ya, external applied shear force atau gaya eksternalnya, maka gimana rumus untuk mencari shear stress-nya? Yaitu F sama V, jangan bingung ya, sama-sama gaya eksternal. Jadi semua nah, itu juga sama. Tahu average maksudnya karena memang stres yang bekerja pada bidang itu tidak sama, sehingga kita gunakan rata-rata untuk mempermudah analisis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Kita jeda 1 menit.
Boleh nih, Satrio Krisna Wibowo ada? Ada, Bu. Oke, dari slide ini ada yang ingin Satrio tanyakan? Tidak, Bu. Oke, jadi stres itu apa, Satrio? Stres itu gaya yang bekerja pada sebuah benda gitu, Bu. Oke, stres itu lebih ke kemampuan atau dari internal benda tersebut untuk mempertahankan posisinya gitu. Jadi gimana ya kira-kira, bukan kayak ketika ada gaya atau yang tali tadi gitu ya, kan ada massa itu kan memberikan gaya ke bawah. Nah, si tali ini mempertahankan posisinya dia untuk tidak putus. Meskipun kenyataannya ketika massa bebannya yang di bawah itu besar sehingga tali itu akan putus. Jadi stres itu adalah kemampuan material mempertahankan posisinya atau mempertahankan dirinya. Gitu. Kayak misal, contohnya manusia. Ketika kalian punya banyak sekali income yang masuk, maksudnya masalah yang masuk gitu ya, kalian akan stres karena kalian akan mempertahankan posisi kalian gitu, atau kalian survival di sana. Jadi inside your body atau dari dalam diri kalian. Nah, itu adalah stres. Makanya di sini ada ketika ada gaya eksternal, ini contoh ya di shear stress, gaya eksternal, maka menghitung shear stressnya itu adalah gaya internal atau internal shear force dibagi dengan luas penampangnya. Gitu, Satrio dan teman-teman semua. Jadi bukan gaya eksternal ya. Oke? Satrio bisa memahaminya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini Y average karena di sebuah bidang di setiap sisinya tidak sama, tidak sama atau tidak akan sisinya berbeda. Coba kita menggunakan bahasa yang lebih berbeda. Sehingga digunakan nilai rata-rata itu kenapa average ya. Jadi jangan bingung. Oke, kita next ya. Realitanya di sebuah benda gitu ya, saya gambarkan ulang. Ketika kalian punya bidang, ini garis ini adalah bidang, kemudian ini ada gaya dorong, gaya luarnya, maka
tekanan, sigma E-nya akan tegak lurus dengan bidang tersebut. Kalau kita buat koordinatnya gitu ya, kita coba. Ini Z, dan ini kita tuliskan horizontal dulu ya. Nih, ketika ada gaya eksternal, terus ada normal stresnya, kita lihat gitu ya bidangnya, kita buat arahnya. Ini bidang 2 dimensi. Atau dengan menggunakan ini tuh ilustrasi untuk ini ya. Kalian jangan bingung ketika ada beberapa sigma gitu ya, nanti ada beda-beda, itu karena digunakan buku yang berbeda, jadi kombinasi antara buku-buku lain. Jadi nanti kalau misalnya bingung, kok ini beda sama yang ini, jadi kita akan coba cari kesamaannya. Ini gitu ya, dengan menggunakan kubus ini, kita coba buat arah. Ke sini adalah Z, sini adalah Y, dan sini adalah X. Oke, kalau lihat ini bingung ya, ya sama aja sebenarnya. X, Y, dan Z. Maka ketika ada gaya yang masuk ke bidang ini, maka ia akan terbentuk sigma atau normal stress ke arah Z, ya. Kemudian akan terbentuk shear stress, kan karena shear stress adalah yang stres yang bekerja sejajar dengan bidang tersebut, maka ketika kita analisis 3 dimensi, dia nggak cuma punya satu, namun melainkan punya 2 arah, yaitu arah Y, kalau di sini arah Y dan arah Z. Maka kita punya tau ZY dan tau ZX. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya stres PZ ini, stres yang bekerja pada bidang Y, ke arah Z. Kalau TZ tau ZX, maka kira-kira shear stress yang bekerja pada bidang X ke arah Z, Bu. Bidang X ke arah Z. Oke. Semua bisa memahaminya? Nih, ketika ada sebuah bidang yang terkena gaya eksternal, maka dia memiliki satu sigma normal atau normal stress dan 2 shear stress, di mana shear stress itu akan memiliki 2 arah. Misal ini adalah bidang XY gitu ya. Kemudian normal stressnya berarah ke Z dan shear stressnya akan
bekerja pada bidang Y ke arah Z dan bidang X ke arah Z. Misal, saya putar. Kalau kubus nih ya, kalau kubus kita gambar. Kita asumsikan ke sini adalah, jangan kuning ya, ke sini adalah Y atau Z, ke sini adalah Y, sini adalah X. Oh, sebentar, kita gambar di sini. Yang ini adalah Z, ini X, ini Y. Ketika ada sigma normal ke sini, sigma normal, maka arah sigma normal ini kemana? Jadinya sigma ke bidang yang berarah Y bukan? ke arah Y atau ke arah X? Bidang sigma ke arah Y. Y itu keluar sini. Nah, ini Y. Atau, sebentar. Sepertinya bingung. Ini Z, ini X, ini Y. Kalau sigmanya dari sini, maka arahnya Oke, X ya. ke X. Kemudian, ini shear stress-nya. Kita gunakan warna lain, shear stress. Shear stress-nya masuk gitu ya. Nah, sini dan ke situ. Shear stress yang ini bekerja pada bidang apa? X. Bidang X ke arah Z. Terus yang sebelah sini shear stress yang bekerja di bidang X ke arah Y. Oke. Nah, di semua sisi kubus itu juga berlaku peraturan bahwa ketika kita punya bidang itu akan menghasilkan normal stress dan 2 shear stress. Misal arah Z. Tadi kita dapat sigma Z dan tau ZY. Tau ZX. Arah Y, maka kita dapat sigma Y, tau YX, dan tau YZ. Arah X yang udah kita ambil tadi gitu ya, kita lakukan analisis bidang, tau XY dan tau XZ. Jadi kita dapat ketika satu kubus yang memiliki 6 sisi gitu ya, dengan 3 arah, arahnya X, Y, Z, mereka setiap arahnya memiliki 1 normal stress dan 2 shear stress. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan dicatat dulu. 1 menit ya.
Oke. Nah, sembari dicatat ya. Coba lihat gambar yang kacang. Nah, kacang ini hanya ilustrasi aja. Kita gunakan tadi kubus gitu ya, yang mungkin lebih memudahkan kita untuk menganalisis atau membayangkan bagaimana sebuah material yang akan kita analisis stres pada tiap sisinya. Kalian juga boleh memahami memahami gambar kacang ini gitu ya. Yang pertama, yang A itu adalah general object atau objek umumnya. Ketika kita berikan gaya atau slash gitu ya, kita slicing di sumbu X, kita cut atau kita potong, maka dia akan punya 3 arah, DFXY, DFXX, dan DFXY. Nanti ketika kalian nemuin gitu ya, ada kok sigma Z itu sama dengan sigma ZZ Bu, atau maksudnya sigma ZZ itu apa Bu? Jadi jangan bingung, itu adalah sama, cuman beda notasi aja ya. Oke. Oke, kita next. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin nggak di sini ya, kalian Bu di slide yang ke-8 Bu. Maksudnya apa Bu? Maksudnya adalah kan kalian tahu ya, F ini gaya. Ini saya tidak akan detail gitu ya. Ini gaya. Gaya dikali stres. Gaya sama dengan stres kali luas. Ini adalah stresnya. Dan ini luas penampannya. Ini normal stres. Ini shear stres. Ini representatif dari tiap-tiap gambar ini. Gimana cari DFX? Ternyata sigma XX sama dengan dikali luas area dari slice kacang tersebut dan sebagainya. Nah, sampai sini. Oke, kita next ke gambar 3 dimensi. Tadi 2 dimensi ya. Sekarang 3 dimensi. Ketika kita punya kubus, tiap sisinya kita tinjau dulu nih sigma YY. Nah, jadi jangan bingung ya, sigma YY itu seperti apa Bu? Sigma YY sama dengan sigma Y. Nah, sigma Y memiliki ya, Y, tau YX, tau YZ. Tau YZ tadi artinya apa? Ada yang bisa bantu menjawab?
atau YZ. Shear stress yang Mengarah ke arah Y dari bidang Z, Bu. kebalik atau enggak nih? Ayo, kira-kira nih. Coba kita lihat tau YZ ini bentuknya di sini nih. Benar. Dan bingung. Ngetes aja. Ibu, Ada yang bisa bantu? kalau tahu YZ itu arahnya itu apa sih? Arahnya itu Y, terus bidangnya itu Z. Arahnya itu ini berarti ini arah, ini bidang gitu ya. Kira-kira kita tinjau lagi. Tahu YZ di sini nih. Bidangnya itu berarah Y, plane-nya adalah X dan Z. Atau Z dan X. Oke, betul ya? Betul atau salah? Ada yang ingin kebalik atau enggak? Bukannya arahnya Z ya? Kan ini Z nih. Z. Ini X. Sini Y. Bidang ini disebut Y-plane. Maka ini adalah shear stress yang bekerja pada bidang Y dengan arah Z. Gimana? Ada tanggapan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu di metode seismik di kelasnya Pak Andrio, saya di yang stres, lambang stres itu yang kayak tahu kalau nggak salah. Tahu. Itu XZ. Nah, X itu arah, sedangkan Z itu permukaan. Z. XZ. Sebentar. Ini arahnya, ini permukaannya. Sorry. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita analisis lagi ya. Kita coba analisis Y-plane atau bidang ini disusun dari Z dan X. Maka stres yang arah ke sini, sigma YY adalah bidang arah Y arah Y di bidang Y.
Kemudian ke sini, apakah dia arah Y atau YX arah Y pada bidang X? Kira-kira gimana? Ya atau tidak? Gimana nih, teman-teman? Ada yang punya tanggapan lain? Tadi siapa? Sandy ya? Atau siapa? Kita brainstorming nih. Atau terbalik, bidang Y arah X. Gimana? Nah, coba nih ya, kita telah lagi. Ini adalah bantuan arah. Kita tinjau Z. Z itu ada normal stress ZZ pada arah Z dengan bidang Z plane. Kemudian ini adalah bidang Z yang berarah X. Dan ini juga kalau kita bayangkan ya, nih, ini kita slice, ini kita slice nih, sebuah bidang, atau gini, kita cari garis bantu X, ini Z, ya di sini, di bagian ini Y. Ini sigma normalnya masuk sigma XX bidang X, terus ini keluar tau XY XZ. Nah, jangan bingung, tau XY, maka bidang ini punya siapa? Bidang ini atau bidang yang kita slice punya siapa? Punya Z, punya X, atau punya Y? Punya Y, Bu. Punya Y. Jangan lupa, Y adalah Y plane atau bidang Y. Y, misalnya ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Bidangnya itu tersusun dari X dan Z. Nah, kalau ini bidang X bukan, kan arah sana. Atau Y, atau X. Gimana? Ada yang berpendapat lain itu bidang Y atau bidang
X atau bidang Z yang ini? Nah, jadi gini, kita kesimpulan aja. ZZ artinya arah Z di bidang Z. Kemudian atau ZX arah Z arah Y bidang Z. Oke. Jadi arah dan bidang. Mungkin nanti saya akan coba diskusi lagi dengan tadi teman-teman yang gimana tadi di kelas lain menyebutkan gimana? Ada yang bisa mengulangi? Latif? Atau punya pendapat lain nih? Oke, atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Maaf Bu, boleh diulang lagi Bang? Oke. Jadi kita buat gitu ya yang saya pahami. Nanti kalau sekiranya nanti setelah diskusi dengan dosen yang disebutkan tadi, saya mungkin kalau saya salah saya akan revisi kalau misalnya sementara dengan apa yang saya pahami gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Tau ZY, tau ZZ, tau ZX, dan tau normal stress ZZ. Normal stress ZZ menyatakan bahwa arah Z di bidang Z. Kemudian tau ZX, arah X pada bidang Z. Kemudian tau ZY, arah Y ke bidang Z. Betul, nah seperti ini. Atau ada yang ingin punya pendapat lain? Gimana? Latif, ada tanggapan? Sepertinya saya masih bingung juga Bu. Oke. Tadi Latif sempat menyebutkan tuh contohnya. Contohnya tadi apa? Tahu ZX gitu ya? Iya Bu.
yang Tahu ZX itu adalah pertama itu koordinat arah, yang kedua itu koordinat bidang atau permukaan. begini ya. Ya. Jadi kan bidangnya Z plane. Ya. Kan ini Z plane nih. Jadi itu arahnya. Itu bidangnya maksudnya. Kemudian arah bidang. Sebentar, berarti kalau ini adalah kalau definisi arah dan bidang, arah Z, bidang X. Izin Bu. Nah itu kalau Ibu tadi ngambil yang di koordinat ZZ, nah itu kan Ibu tadi nyebutin itu permukaannya Z kan Bu, yang pada koordinat yang pertama, yang tahu ZZ, berarti itu Z-nya yang pertama itu menunjukkan arah Z plane atau bidang. Nah sedangkan yang di sebelahnya itu Bu, yang di koordinat yang mengarah ke X, sedangkan itu koordinatnya tahu ZX Bu. Padahal mereka berada pada bidang yang sama, harusnya arahnya harusnya arah X bukan ke arah Z. Mungkin begitu Bu. Tahu ZX, arahnya X, bidangnya Z. Gitu, Latif. Maaf, maksud saya Z itu arah X. Itu gini. Gini, maksudnya Latif. Ini Z-nya gini, terus X. Gitu ya? Iya Ibu. Ya, terima kasih. Diskusi yang menarik gitu ya. Nah, nih. Saya sudah punya hint-nya bagaimana untuk tidak tersesat. Ini bidang yang dihadapnya itu adalah X plane. Maka arahnya kemana? Ke sumbu X. Sorry. Arahnya ke bidang X. Arahnya ke bidang X. Nah, nih, coba kalian teman-teman gitu ya, bayangkan, tahu ZX, ini arahnya ke arah X atau ke arah Z? Kalau panahnya ke situ. Ada yang ingin berpendapat? Menarik nih. Izin Bu, kalau menurut saya itu untuk bidangnya itu benar yang itu, yang tadi yang Y. Kalau misalkan yang Z-nya itu, untuk yang tol ZX itu, Z-nya itu bidang, X-nya itu arah Bu. Kalau misalkan lihat dari bidang kubusnya. Ditinjau dari kubusnya ya. Nah, nanti Latif gitu ya, boleh dibuka lagi tuh penjelasannya di course lain.
kira-kira gimana? Nanti kita diskusi. Mungkin kita diskusi, terus kalau misalnya hasilnya masih beda gitu ya, kita coba klarifikasi di pertemuan berikutnya. Namun pertemuan ini kita sepakat bahwa ini tau ZX ini adalah mengarah ke X pada bidang Z. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kita tunggu bentar ya. Nah, misal coba kita otak-atik lagi ya. Di sini. Kita keep note yang ini. Kalian boleh catat terlebih dahulu. Kita hapus yang ini. Kita otak-atik lagi biar makin oke. Misal kita slice di permukaan ini ya, di tengah-tengah kubus ini. Nah, kita pindahkan dia seolah-olah jadi di sini. Gaya normal atau stres normal yang bekerja di sini adalah sigma XX. Terus ini adalah tau XY. Ini saya tebalkan lagi gitu ya. Jangan pakai merah. Ini sigma XX, tau XY, tau XZ. Nah, ini arahnya di arah X, di arah Y, di arah Z. Nah, ini bidang sigma normalnya atau normal stresnya itu adalah arah X pada bidang X. Terus tau XY-nya adalah arah apa? Arah X atau arah Y? Arah Y, Bu, untuk bidang X. Arah Y pada bidang X. Terus tau XZ-nya arah Z pada bidang X, Bu. Pada bidang X. Oke. Nah, ini adalah analisis dari tiap normal stres, shear stres, dan ada dua shear stres. Nah, ini tadi kita coba gitu ya, kita lihat bahwa setiap sisi kubusnya ada tekanan normal dan tekanan geser. Kalau misalnya kita tinjau nih sekarang dua dimensi, ini contoh yang ini ya, kubusnya
belah gitu ya, di titik kubus jadi persegi, atau gambar A, gambar B. Ini kubus, ini persegi. Perseginya itu di slice dari bidang Z atau YX gitu ya, YX. Nah, kalau ke sana ini YY, pas ini XX. Kalau ke sini arah Y, arah Y bidang X. Yang ini arah X bidang Y. Bisa diikuti teman-teman semua. Ini ada kubus yang kita slice, kita potong dengan sumbunya X dan Y. Ketika sigma normalnya ke arah atas atau sigma Y, maka arah Y pada bidang Y. Terus ini sigma X, arah X pada bidang X. Yang ini adalah arah X pada bidang Y. Yang ini arah Y pada bidang X. Coba kalau dibalik, kan kita kalau yang hanya satu sisi atau enggak ke semua sisi itu kan enggak balance atau setimbang. Ketika setimbang, coba lihat ini, tau XY, artinya gimana? Tau XY sama enggak sama tau YX? Beda, Bu. Beda. Tanda tanya ya, apakah tau XY sama dengan tau YX? Atau tau ZY sama dengan tau YZ? Nah, ini akan kita cari tahu. Apakah mereka sama atau tidak? Ternyata kita akan belajar mekanisme kesetimbangan. Kalian coba lihat, misalnya ada persegi, ini tau XY, ini tau YX, tau XY. Ini ya. Kalau itu bergerak atau kita berikan gaya maka hasilnya akan kayak gini nggak? Hasil dari perseginya kalau kalian tarik ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk mencari kesetimbangan, maka sisi yang ini juga harus sama dengan sisi yang ini. Gimana caranya, Bu? Kok bisa? Kalian ingat nggak waktu di fisika dasar 1 gitu ya, ada
kita belajar jungkat-jungkit atau torsi. Kalau kita punya beban di sini, juga, dengan ini massa 1 sama dengan massa 2. Kalau massa 1 sama dengan massa 2, maka dia tidak berubah atau stabil. Namun ada faktor yang mempengaruhi juga, di mana L jaraknya juga harus sama. Nah, prinsip ini yang akan kita pakai. Nih, torku atau torsi, tulisnya torku ya, atau momen gaya. Masih ingat nggak momen gaya? Sama dengan gaya dikali panjang lengan. Nah, di sini kita lihat, kan ini ibaratnya titik tengahnya, panjang lengannya. Oh ya, ini tau YY, ini bukan berarti shear stress ya. Ini hanya beda konotasi saja. Ini adalah normal stress. Nah, kan kita udah sepakat nih, mekanisme kesetimbangan. Artinya, atas bawah kita akan menyetimbangkan dan samping kanan kiri. Ini Y, ini Y, dengan arah yang sama ke atas, maka ini positif. Terus ini X, ini X, kemudian ini X dengan arah ke sana, maka ini coba kita ganti warna. Arah X ke kanan, atau YX-nya ke arah kiri, maka ini negatif. Kemudian to XY, gimana Bu? Karena dia timbang, maka satu sisi dengan sisi lainnya akan sama, yaitu positif dan ini negatif. Sebabnya kalau misalnya si kubus itu kalian asumsikan sebagai sekuisi, gitu ya, ketika dia setimbang, maka ada sisi-sisinya akan saling melengkapi, yaitu positif, negatif, dan positif, negatif. Nah, panjang torku ini nggak hanya gaya panjang lengan. Ternyata kita lagi ngomongin stres, maka stres dikali luas penampang dikali dengan panjang lengannya. Maka ya notasi momen gayanya tau XY yang ini. Cara nyari luas penampangnya gimana Bu? Kita lihat luas penampang. Luas penampang si X atau bidang X yaitu delta Y dan delta Z. Atau di sini nih, ini delta X, delta Z. Delta X, delta Z, delta Y. Kalau X, maka dia bidangnya adalah delta Z dikali delta Y. Terus panjang lengannya gimana, Bu? Panjangnya kalian ukur dari titik setimbangnya, tengah, gitu ya. Ini artinya delta X per 2. Ke sini delta X per 2. Ke sini delta Y per 2.
Di sini delta Y per 2. Nah, kita punya stres. Sudah punya ya. Stres. Terus luas penampangnya. Terus panjang lengannya delta X per 2. Untuk stres yang selanjutnya, atau shear stress yang ini, tau XY dengan bidang X, delta Z, delta Y. Nih. Kemudian minus shear stress Y min X. Kemudian kita dapat luas penampangnya. Ketika kita coba jumlahkan gitu ya. Gimana kira-kira kalau penjumlahannya? Kita bisa coret ini gitu ya. Delta X. Kan ini tambah 2. Artinya kita punya tau XY dikali A delta Z delta Y dikali delta X, maka ini minus tau YX delta Z delta X delta Y sama dengan 0. Kalau pindah luas, tau XY delta Z delta Y delta X sama dengan tau YX delta Z delta X delta Y. Maka ini habis gitu ya. Maka tau XY akan sama dengan tau YX. Begitupun dengan tau ZX, XZ dengan tau ZX sama dengan tau YZ dan tau ZY akan sama dengan. Gitu, dengan menerapkan prinsip kesetimbangan. Sampai di sini, ada yang ingin didiskusikan? Oke, gimana teman-teman semua? Oke, nah, saya anggap sudah paham semua. Kemudian ada dinamakan stress tensor, di mana di setiap sisi bidang tersebut akan memiliki tadi yang kita punya 2 shear stress dan 1 normal stress. Ketika XY normal stress XX, maka dia akan menghasilkan tau XY dan tau XZ. Oke. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya. Tadi tau XX akan punya tau XY dan tau XZ. Di sini peletakannya tau XY dan tau XZ. Terus diagonal gitu ya. Sigma Y itu tau XY dan tau ZY. YZ. Terus tau XZ dan ini adalah sigma
atau normal stress di arah Z. Nah, mungkin kita balik ke sini. Kita revisi ya, bahwa ini adalah bidang dulu, baru arah. Bidang Z arah Z, bidang Z pada arah X, bidang Z pada arah Y. Ya, mohon maaf. My bad. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Sampai ke stress tensor. Jadi dalam satu kubus dia punya 9 komponen gitu ya, 6 independent value. Yang bisa kita susun sebagai matriks atau tensor adalah matriks. Dan stres, matriks dari stresnya. Jadi satu ini dia punya 3 komponen, yaitu satu sisinya punya 1 normal stres dan 2 shear. Kalau kita punya 3 sisi kubus, maka kita punya berapa normal stres? Ada yang bisa membantu menjawab? Kita punya 3 sisi kubus, berarti kita punya 3 normal stress. 3 normal stress dan 6 shear. Nah, ini ya kita tinjau nih 3 sisi ini, maka kita bisa mendapatkan setiap sisinya itu punya stress tensor masing-masing. Kan maksudnya gitu ya, satu sisi dia kan punya 3 arah lagi. Nah, setiap arahnya itu punya lagi dinamakan tensor stres atau stress tensor. Oh, ini nih. Lambangnya masih sama, yaitu sigma atau stress tensor. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Cukup jelas, Bu. Oke. Nah, yang ini direvisi ya pada bidang Z ke arah X. Bidang Z X. Akan saya save. Perlu nggak coret-coretannya di-upload? Perlu. Ibu. Oke, saya upload sebentar.
Oke, nah kita sambil nunggu proses upload-nya. Sampai sini, jika ada yang didiskusikan, dipersilahkan langsung bisa lewat Google Classroom atau personal chat dengan saya gitu ya. Kita ketemu lagi pekan depan, nanti absennya saya lihat dari record Google Meet. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman yang PRS gimana? Gimana nih? Ada yang ditanyakan untuk teman-teman PRS? Siapa aja yang PRS? Banyak? Ada Gilbert, Samuel Willy. Oke. Ada beberapa ya. Oke. Nanti saya absen berdasarkan record dari Google Meet dan